welcome back with me. Selamat datang kembali di playlist Study with me. Dan di video kali ini, sorry banget gua nggak bisa facecam karena gua agak sedikit kurang mood buat bikin setup lighting kamera dan juga buat syuting. Dan daripada nggak upload video sama sekali, lebih baik kita ngoding bareng nih teman-teman. Ngoding bareng perdana di playlist Study with me. Dimana ceritanya di video kali ini kita akan membuat sebuah website sederhana untuk mengimplementasikan pemahaman-pemahaman kita yang udah kita pelajari di playlist Study with me. Dimana di playlist Study with me kita udah kenalan sama React.js, terus kita udah belajar mengenai JSX, dimana di dalam JSX ini kita bisa menulis tag HTML di dalam JavaScript, terus kita juga udah belajar mengenai state dan juga proofs, kita belajar juga mengenai komponen, apa itu functional komponen, terus ada class komponen, dan yang terakhir kita juga udah pernah belajar gimana cara install React.js menggunakan npm. Dan di video kali ini pun kita nggak bakalan mulai dari nol banget ya teman-teman, kita akan menggunakan project yang udah kita buat di video sebelumnya mengenai install React.js. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang belum pernah pakai React.js atau belum tahu cara install React.js, disarankan untuk tonton dulu video sebelum ini. Oke, ceritanya kurang lebih nanti website yang akan kita buat seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pernah mengikuti channel ini dari awal, setiap kita membuat sebuah produk atau sebuah website, kita nggak bakalan langsung jebret langsung ke coding, nggak ya. Jadi di channel ini kita selalu membuat user interface-nya dulu, kita memikirkan UX-nya dulu. Walaupun di video kali ini sebenarnya ini UI-nya itu masih agak dalam bentuk wireframe ya, belum detail-detail banget. Tapi it's okay, setidaknya kita punya gambaran ya teman-teman. Karena menurut gua UI dan UX di zaman sekarang itu sangat penting banget dan bahkan bisa dibilang suatu keharusan ketika kita ingin membangun sebuah produk atau sebuah website. Karena dengan kita membuat UI dan UX, itu biasanya website yang kita bangun akan jauh lebih baik ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar UI dan UX, silahkan kunjung aja playlist UI UX Design yang ada di channel ini. Oke, di sini aku akan coba breakdown atau bahas sedikit mengenai wireframe yang udah aku buat, di mana website yang kita akan buat nantinya akan memiliki sebuah komponen navbar untuk melakukan navigasi, terus ada hero section, terus di bawahnya kita punya card ini untuk menampilkan jurusan apa aja yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi website ini ceritanya adalah website sekolah ya. Terus nanti cardnya kita akan buat satu aja yang nanti komponennya bisa gunakan berulang-ulang. Terus selanjutnya di sini ada kegiatan, di mana kegiatan ini untuk menampilkan kegiatan-kegiatan yang udah pernah dibuat oleh sekolah tersebut. Ini juga sama, komponennya kita akan buat satu kali, di mana akan kita gunakan berulang-ulang kali. Terus selanjutnya di bawah yang terakhir di sini ada footer, sederhana aja. Di sini footernya ada nama sekolahnya dan copyright all right reserved. Nah, kurang lebih website yang akan kita buat itu seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman juga boleh download desainnya atau wireframe-nya. Aku simpan linknya ada di deskripsi video di bawah. Teman-teman boleh duplikat aja di Figma community-nya. Oke, selanjutnya sebelum itu ada hal-hal yang harus teman-teman persiapkan dulu ya. Yang pertama di sini ada project React.js yang udah pernah kita buat di video sebelumnya. Di sini ada first project, di mana di dalam first project ini ada berbagai macam folder dan juga file yang udah digenerate oleh npm ketika kita pertama kali menginstal React.js. Nah, nanti aku akan coba sedikit bahas mengenai folder-folder yang dikasih dan juga file-file yang ada di dalamnya ya, teman-teman. Terus selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan lagi adalah aset. Di mana aset ini berisi file-file yang akan kita gunakan dalam website kita kali ini. Nah, file ini aku ambil dari Google ya teman-teman, mudah-mudahan nggak kena copyright dan mohon izin untuk dipakai belajar. Nah, jadi teman-teman juga boleh download resource-nya, aku simpan di deskripsi video di bawah, atau juga teman-teman boleh gunakan resource teman-teman sendiri. Nah, dan jika sudah, teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Kita akan buka dulu project yang udah kita buat di video sebelumnya. Teman-teman boleh pergi ke file, lalu open folder, lalu cari project React.js yang udah teman-teman buat. Aku simpannya di desktop, di first project, di sini ada first project, tinggal di select folder saja. Nah, nanti akan otomatis folder-folder dan juga file-filenya akan masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini aku akan coba bahas sedikit ya mengenai folder-folder yang ada di dalam React.js ini. Oke, yang pertama di sini ada folder Node Modules nih, teman-teman. Nah, jadi folder Node Modules ini digunakan untuk menyimpan library yang kita install menggunakan npm ke dalam React.js ini. Nah, sebenarnya di sini juga ada folder-folder banyak ya. Nah, sebenarnya folder-folder ini adalah modul-modul bawaan dari React.js ketika kita menginstal React.js pertama kali. Nah, terus di sini ada folder public. Nah, jadi folder public ini berisi file-file public yang akan bisa diakses oleh user nih, teman-teman. Misalkan di sini ada index. Nah, index ini adalah wadah yang akan kita buat untuk menyimpan komponen-komponen nantinya. Nah, jadi jika seandainya teman-teman mengikuti playlist Study with me dari awal, setidaknya ada beberapa tahapan untuk kita bisa menampilkan interface di halaman web browser. Jadi tahapan pertama itu menginstal dulu, menyiapkan wadah. Setelah menyiapkan wadah, kita membuat dulu komponen. Setelah membuat komponen, kita render. Kita tempatkan komponennya ke dalam wadah yang akan kita buat. Nah, jadi index.html ini adalah wadahnya. Nah,
di mana wadahnya? Di sini nih teman-teman, ada div id root. Nah, ini wadah yang kita sediakan untuk menyimpan komponen-komponen kita nantinya. Nah, itu sekilas mengenai public. Selanjutnya di sini ada src. Nah, jadi src ini adalah folder tempat di mana komponen-komponen atau codingan kita disimpan nih, teman-teman. Jadi setiap komponen yang akan kita buat, nanti kita akan simpan di sini. Misalkan di sini ada app.js. Nah, app.js ini adalah komponen utama dari React.js yang akan ditampilkan di halaman web browser. Nanti kita coba lihat deh contohnya. Terus nanti di sini ada juga index.js. Nah, ketika kita membuat komponen, kita akan merendernya nih, teman-teman. Kita akan tempatkan ke dalam folder public tadi atau di dalam wadahnya. Jadi pertama kita buat dulu komponen app-nya di sini, terus kita akan tempatkan di sini, kita akan render ke dalam root. Root ini adalah wadah. Nah, kita akan simpan di sini. Maka nanti setiap apa yang kita tulis di app.js akan tampil di dalam index.html atau di halaman web browsernya. Atau kalau enggak, kita coba deh ya. Teman-teman boleh pergi ke bagian terminal, kita neo terminal. Teman-teman boleh ketik aja npm start untuk menjalankan project React.js-nya. Tekan enter, tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nanti kalau seandainya udah selesai, akan langsung otomatis terbuka di halaman web browser. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan React.js pertama kali. Tapi sebenarnya di sini aku udah pernah menambahkan sebuah teks Halo Creative Academy ya, teman-teman. Nah, tampilannya ini didapat dari mana? Didapatnya itu dari komponen utama React.js. Komponen utama itu yang mana? Yaitu app.js ini. Ini kita close aja supaya workspace kita lebih luas ya. Nah, ini aku menambahkan Halo Creative Academy. Jadi kalau misalkan kita hapus, coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini tanpa kita reload pun, nanti dia akan otomatis nge-reload. Kita coba save dulu ya. Nah, dia akan langsung hilang. Nah, kita tanpa nge-reload pun, dia bakalan langsung berubah. Itulah yang dinamakan dengan hot reload ya, teman-teman. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan atau menulis kode, merubah kode tanpa harus mereload untuk melihat hasilnya. Nah, jadi kita pertama buat dulu komponen, lalu kita tempatkan komponennya atau kita render komponennya di dalam index.js. Nah, jadi index.js ini adalah file utama dari React.js. Ini kita render ke dalam wadah. Wadahnya itu di mana? Di dalam index. Ini get element by ID, ID-nya root, kita pergi ke index, kita tahu di sini di index ada ID dengan root. Jadi komponen kita tempatkan, kita render. Ini komponen kita tempatkan atau kita render ke dalam index.js. Lalu baru bisa ditampilkan di halaman web browser. Nah, itu sepintas mengenai folder src. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kebingungan, silakan kunjungi aja playlist Study With Me yang ada di channel ini. Lalu selanjutnya, file yang tak kalah penting di sini ada package.json nih, teman-teman. Nah, di sini. Yang pertama di sini ada dependencies nih, teman-teman. Jadi setiap library yang kita install itu nanti akan tercatat di sini atau sejenis summary-nya lah. Jadi kita misalkan nanti akan menginstal Bootstrap versi 5. Nanti akan ada summary-nya di sini. Ada catatannya lah, tapi tetap library-nya itu disimpan di Node Modules di sini. Jadi kalau misalkan kita ingin berbagi file, berbagi project, biasanya Node Modules ini nggak kita sertakan, karena Node Modules ini filenya cukup lumayan gede. Jadi yang kita kasih itu biasanya folder public, src, sama yang lain-lain di sini. Nah, itu mengenai dependencies, jadi setiap hal yang kita install menggunakan npm akan tercatat di sini. Terus yang di bawah di sini ada script. Nah, jadi script ini adalah perintah apa yang bisa kita lakukan di React.js ini. Misalkan tadi kita ketik npm start. Nah, start itu dapat dari mana? Dari sini. Dari script ada start untuk menjalankan React.js-nya. Terus nanti kita juga bisa melakukan build, ada test, eject, dan juga lain-lain, teman-teman. Nah, itu sedikit mengenai struktur folder atau setup dari React.js ketika kita pertama kali menginstal React.js ini. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini kita akan menggunakan Bootstrap versi 5 sebagai framework dari CSS-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bootstrap itu adalah salah satu framework dari CSS yang sudah banyak sekali digunakan dan cukup lumayan terkenal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Bootstrap, saya sarankan untuk kunjungi aja playlist Bootstrap versi 5 yang ada di channel ini. Nah, jadi di sini kita akan mengkombinasikan nih framework dari CSS dan juga framework atau library dari JavaScript. Kita akan coba kombinasikan. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Bootstrap dulu nih, teman-teman. Nah, cara installnya gimana? Teman-teman boleh kunjungi aja dokumentasi React Bootstrap-nya. Nah, biasanya teman-teman menggunakan Bootstrap tuh yang ini ya, teman-teman. Untuk menginstalnya, copy di sini. Nah, kita nggak bakalan menggunakan yang ini. Tapi kita gunakan Bootstrap yang seperti halnya spesial buat React lah. Nah, di sini ada React strip bootstrap.github.io. Teman-teman boleh kunjungi aja websitenya. Di sini sedang ada di versi 2.4. Dia menggunakan Bootstrap versi 5. Nah, untuk cara installnya, teman-teman boleh pergi ke bagian Get Started. Nah, ini teman-teman tinggal tulis saja npm install react strip bootstrap.
Nah, kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita buka lagi terminalnya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ketik aja npm install react strip bootstrap. Nah, setelah gini tinggal tekan enter nih, teman-teman. Nah, lihat nih teman-teman, di dalam package.json, seperti yang udah aku katakan di awal, setiap kali kita menginstal sebuah library, maka library-nya itu akan tercatat di dalam package.json. Nah, lihat, ini ada catatan baru, React Bootstrap, dan juga Bootstrap. Dia sudah terinstall di dalam React.js kita, atau di dalam project React.js kita. Walaupun tadi sebenarnya aku mengalami error, jika seandainya teman-teman mengalami error juga, silakan dicoba lagi aja teman-teman, diinstal kembali. Nah, dan jika seandainya teman-teman lihat di folder Node Modules, kita scroll ke bawah, yang pertama, di sini akan ada satu folder yang namanya Bootstrap. Karena apa? Karena kita tadi sudah menginstal Bootstrap menggunakan React.js. Dan kita scroll lagi ke bawah, di sini akan ada yang namanya React Bootstrap nih, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Mana coba? React.bootstrap. React Strip Bootstrap ya. Nah, ini ada React Bootstrap, modul yang udah kita install menggunakan npm. Jadi, file-filenya akan tersimpan di dalam Node Modules, terus nanti akan tercatat juga di dalam package.json. Oke, selanjutnya, jika sudah, ada satu konfigurasi lagi yang harus kita lakukan, yaitu mengkonfigurasi CSS-nya. Nah, kalau kita balik lagi ke bagian dokumentasinya, kita scroll ke bawah, di sini kita harus menambahkan atau mengimport CSS-nya ke dalam project React.js kita. Jadi, teman-teman boleh copy aja dari sini. Jadi kalau misalkan kita nggak import, kita nggak bakalan bisa gunakan si CSS-nya, atau kita sama sekali nggak bisa pakai tuh kelas-kelas yang ada di Bootstrap versi 5-nya. Jadi teman-teman boleh copy, ini katanya dia bisa menempatkannya di dalam folder index.js atau di app.js. Nah, gimana kalau misalkan kita simpan aja di index.js aja ya? Kita sembunyikan, kita pergi ke bagian src, di sini ada index.js. Nah, kita tinggal simpan aja di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya, sebagai contoh, kita pergi dulu ke bagian app.js. Ini kita close aja untuk bagian terminalnya. Kita kembali lagi ke dokumentasi React.js-nya, ke dokumentasi React.bootstrap-nya, teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah, kita pergi ke bagian komponen. Kita scroll ke bawah, misalkan kita akan buat sebuah akordion deh ya. Nah, misalkan kita akan buat seperti ini, kita copy, kita balik lagi ke Visual Studio Code, misalkan kita akan ubah tampilan app default-nya. Ini kita hapus aja, kita paste di sini, lalu kita tekan tab, rapikan dulu. Kalau sudah rapi, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser dan apa yang akan terjadi. Nah, ternyata dia error. Kenapa error? Karena kita harus import dulu nih, teman-teman, komponen yang dimiliki oleh React Bootstrap-nya, yaitu yang ini. Cara importnya itu gampang aja. Teman-teman tinggal ketik aja import. Nama komponennya apa? Atau komponen yang ingin diimport. Misalkan kita punya ini nih, komponen akordion. Kita copy aja, biar nggak pusing-pusing gitu ya. From React Bootstrap. Terus kita coba save, kita coba lihat lagi hasilnya di web browser. Nah, sekarang kita udah memiliki akordion, atau tampilan awalnya udah kita ubah nih, teman-teman, menggunakan akordion. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini kita nggak bakalan membuat akordion seperti ini ya, teman-teman. Kita kan buat sebuah website sederhana seperti ini. Ini adalah website sekolah gitu ya, misalkan. Aku nggak bakalan buat tipografinya sedetail mungkin, tapi yang terpenting di sini teman-teman bisa implementasikan lah gimana cara buat sebuah website menggunakan React.js dan juga Bootstrap versi 5. Oke, yang pertama, ini kita hapus aja. Ini kita nggak pakai akordion, ini juga hapus aja importnya karena kita nggak gunakan. Jadi kalau kita coba save, dia masih error. Kenapa error? Ini karena dia kosong ya. Kalau kita hilangkan, nah dia akan hilang, belum ada apapun. Nah, pertama, kita akan membuat dulu sebuah komponen nih, teman-teman. Komponen apa yang akan kita buat? Yang pertama, kita punya sebuah navbar. Terus selanjutnya di sini kita punya main content ya. Main content itu segini, kita akan coba kelompokkan dulu. Terus nanti terakhir kita punya footer. Jadi ada 3 komponen utama. Pertama footer, main content, dan juga navbar. Nah, gimana kalau seandainya kita buat sebuah folder baru di sini? Nama foldernya adalah komponen, di mana folder ini nantinya akan berisi komponen-komponen yang akan kita buat. Kita akan buat dulu sebuah komponen baru. Nah, misalkan nama komponennya adalah navigation.
.js. Nah, ini nama komponennya kita beri nama bebas sebenarnya. Di sini aku menggunakan nama navigation aja. Nah, untuk membuat komponen, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, kita akan menggunakan functional komponen, menggunakan arrow function. Kita buat dulu sebuah variabel. Nama komponennya apa? Navigation. Diisi dengan arrow function seperti ini. Tanah panah. Ups. Nah, terus untuk membuat navbar di Bootstrap versi 5 itu gampang aja. Teman-teman boleh pergi ke dokumentasinya, pergi ke bagian komponen, kita scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya navbar. Teman-teman boleh klik aja. Kita scroll ke bawah. Kita scroll, kita cari yang paling mirip dengan desain kita yang ini ya. Kita scroll. Nah, kita pakai yang ini nih, teman-teman. Kita tinggal copy aja, kita paste di sini. Jangan lupa, functional komponen itu harus memiliki return. Tinggal dipaste saja. Nah, kita rapikan dulu. Kita tab, kita rapikan ya. Kalau misalkan udah rapi, kita coba save. Selanjutnya kita harus export nih, supaya komponen yang kita buat di sini bisa digunakan oleh komponen lain. Kita export, default. Nama komponennya apa? Navigation. Oke, kalau kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini ternyata belum tampil apa-apa. Karena apa? Karena komponen yang kita buat di sini baru kita buat. Belum kita simpan dimanapun, atau belum kita gunakan dimanapun. Nah, supaya komponen ini bisa ditampilkan di halaman web browser, kita harus gunakan. Gunakannya di mana? Di dalam app.js. Nah, misalkan kita return-nya buka lagi. Nah, tadi nama komponennya apa? Navigation ya. Seperti ini. Nah, kita coba save lagi, kita coba lihat hasilnya di web browser. Malah error. Kenapa error? Karena navigation ini tidak terdefinisi. Jadi kita harus import dulu nih di sini, teman-teman. Import navigation. Nah, seperti itu. Navigation from component navigation. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, ternyata masih error. Errornya di mana? Di sini navigation.js. Katanya navbar tidak didefinisikan. Nah, kalau kita pergi ke file navigation, di sini kita jangan lupa harus import komponen yang dimiliki oleh Bootstrap React-nya. Nah, jadi di paling atas kita harus import dulu, teman-teman. Import komponen apa yang akan diimport, yaitu navbar. Terus kita juga menggunakan container. Yang ini ya, teman-teman. Container, kita harus ketik juga. Terus selain container, kita menggunakan komponen apalagi tuh. Kita coba lihat errornya. Nav juga ya, kita copy aja deh. Segini, kita copy. Terus kita pakai komponen apalagi. Drop down juga kita pakai. Kita copy aja. Kita paste di sini. Terus apalagi tuh, kita punya form. Kita copy juga. Kita paste, terus kita pakai komponen form control dan juga yang terakhir button. Nah, setelah semuanya diimport, jangan lupa kasih from dari mana komponen ini gitu ya. React Bootstrap, teman-teman. Nah, jadi kalau kita coba save, kita sembunyikan dulu sidebar-nya supaya lebih luas. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang baru muncul nih, teman-teman. Nah, kalau kita coba lihat di desain, si navbar-nya itu berada di tengah-tengah. Jadi nggak fluid gitu ya, nggak full gitu. Dan juga dia berwarna hitam. Nah, cara merubahnya itu gampang aja. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Ini yang pertama, fluidnya kita hilangkan supaya dia berada di tengah. Terus background-nya kita ubah jadi dark. Terus kita kasih varian. Nama variannya juga adalah dark. Di mana dark ini, aku tahu dari sini, teman-teman. Di dokumentasinya. Kalau teman-teman scroll ke bawah, nih, untuk membuat navbar yang dark seperti ini, itu kita tinggal menambahkan yang namanya BG Dark dan juga varian Dark. Nah, walaupun sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan kelas yang ada di Bootstrap di sini. Nah, kalau di Bootstrap biasa di sini ya, kita menggunakan kelas, tapi kita juga bisa menggunakan varian. Ini sejenis halnya Bootstrap khusus React lah ya. Nah, kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, lihat nih, dia udah berwarna hitam, tulisannya berwarna putih. Tinggal kita ubah nih tombolnya supaya menjadi warna biru. Untuk mengubah tombolnya berwarna biru, gampang aja. Kita scroll ke bawah, kita coba lihat untuk bagian button. Nah, ini kita punya button, kita ubah variannya menjadi primary. Nah, primary ini didapat dari mana? Primary ini didapat dari dokumentasinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar framework dari CSS, yaitu Bootstrap versi 5, saya sarankan untuk tonton playlist Bootstrap versi 5 yang ada di channel ini. Oke, yang pertama, itu kita udah berhasil membuat yang namanya navbar. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah hero section nih, teman-teman.
Gimana cara membuat hero section? Kita balik lagi ke app.js, kita buka dulu sidebar-nya. Kita akan buat komponen baru nih, teman-teman. Nama komponennya adalah hero nih. Hero.js. Tapi sebelum itu, kita akan kelompokkan nih komponen-komponen ini ke dalam komponen yang namanya main content ya. Jadi kita buat dulu sebuah komponen baru dengan nama main content.js. Jangan lupa. Nah, di dalam main content ini kita akan rangkai komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti hero, terus nanti ada jurusan, dan juga kegiatan. Kita akan buat dulu untuk hero deh. Ini kita rename kurang O ya. Seperti ini. Nah, untuk membuat hero, itu ada yang namanya carousel. Kita coba lihat ke bagian komponen, di sini kita scroll ada yang namanya carousel. Nah, ini kita tinggal pilih aja, kita mau pakai yang mana, kita pakai yang paling atas deh ya. Kita tinggal copy aja dari sini. Kita akan membuat komponen menggunakan function komponen. Nah, kita akan menggunakan arrow function ya, teman-teman. Nama functionnya apa? Misalkan hero, kita isi dengan arrow function seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa kita return. Kita paste. Kita rapikan dulu. Tab. Kita hilangkan. Ini kita sambil santai-santai aja deh ya. Jangan terlalu serius, teman-teman. Kita coba save, kita coba export dulu supaya kita bisa import di komponen lainnya ya. Export default. Nama komponennya apa? Hero. Seperti ini. Dan jangan lupa, karena si carousel ini milik komponen dari React Bootstrap-nya, kita harus import dulu di atasnya. Di sini, kita harus import. Nama komponennya apa? Carousel ya. Seperti ini. From. Dari mana gitu komponennya tuh? Dari React Bootstrap. Bootstrap, seperti ini. Oke. Setelah itu, kita akan coba tampilkan di dalam main content. Di sini kita import dulu hero. Import hero from hero. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah function main content. Kita buat const. Nama komponennya apa? Main content. Content. Seperti ini. Diisi dengan arrow function. Terus yang terakhir kita export default. Nama komponennya. Seperti ini. Kita return. Kita panggil si komponennya. Si komponen hero-nya. Hero. Seperti ini. Nah, kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini si hero-nya belum tampil. Karena apa? Karena kita belum tempelkan di dalam si app.js ini. Nah, supaya kita bisa tempelkan, ya kita tinggal import lagi di app.js-nya. Di sini. Kita panggil, kita import dulu si main content-nya, teman-teman. Import main content. Nah, lalu kita gunakan di sini. Main content. Seperti ini. Nah, ini kenapa berwarna merah garis bawah? Karena jika teman-teman tahu, jika dia memiliki lebih dari satu child atau satu elemen, kita harus bungkus ya. Gimana kalau misalkan kita bungkus pakai div kosong aja deh. Seperti ini. Terus kita tempatkan di dalamnya. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini kenapa dia error? Katanya kita harus import dulu nih si carouselnya di dalam hero.js. Kita lihat hero.js, kayaknya kita salah penulisannya, kita paste aja di sini. Coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, ternyata masih error. Kenapa error? Kita scroll ke bawah. Ini kita coba masukkan ke dalam kurung kurawal ya. Kita coba save, kita coba lihat. Nah, di sini udah muncul, tapi gambarnya belum tampil. Nah, supaya untuk menampilkan gambarnya, di React.js itu kita harus import dulu gambarnya. Nah, jadi kita akan buat sebuah folder lagi di dalam folder src, namanya itu asset ya, teman-teman. Seperti ini, di mana di dalam folder aset ini berisi gambar-gambar. Nah, tadi kita udah siapkan ya di awal, di dalam folder aset berisi gambar-gambar. Gimana kalau seandainya kita tinggal copy aja? Kita tinggal copy, kita pergi ke folder first project, terus di sini ada folder src, terus ada folder aset, kita simpan aja di sini. Oke, setelah disimpan, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. File-filenya udah masuk ke dalam folder aset. Nah, tinggal kita gunakan di dalam komponen hero.
kita tinggal import aja di sini, teman-teman. Import. Apa yang ingin kita import? Yaitu misalkan sebuah hero ya, gambar hero. Hero 1 deh ya. From, tanda kutip, slash, terus kita pergi ke folder asset. Kita pergi lagi ke file yang namanya hero.jpg. Seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal tempelkan di dalam carousel itemnya, di dalam SRC ini. Cara menempelkannya itu gampang aja, kita hapus aja yang ini, terus kita update dengan kurung kurawal, terus nama filenya apa, yang ini, hero 1. Kita tinggal copy, kita tinggal paste di sini. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini sekarang sudah muncul nih, teman-teman. Selanjutnya kita gunakan juga untuk carousel item yang lainnya. Nah, ini karena masih kosong. Nah, kita harus import lagi, teman-teman. Import. Misalkan di sini hero 2 gitu ya. Hero 2 from, kita copy aja deh dari atas. Kita copy, kita paste di sini. Ini jangan lupa titik koma. Ini nama filenya apa? Ini kita punya hero dalam kurung 2.jpg. Nah, jadi kita tinggal pakai aja hero 2 ini ke sini, teman-teman. Jangan lupa untuk update ke dalam kurung kurawal. Yang terakhir juga sama, karena kita di sini cuman punya 2 gambar hero saja, jadi gimana di sini kita pakai yang hero 1. Coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang udah muncul. Ini kita udah berhasil menambahkan section untuk hero nih, teman-teman. Walaupun di sini gambarnya sama ya, tapi nggak apa-apa lah. Supaya nggak kelihatan sama, gimana kalau kita copy deh jadi 4. Kita copy, kita simpan di sini, kita save, kita coba lihat. Nah, sip ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh tulisannya berubah atau berbeda, silahkan ditulis aja di sini. Misalkan SMK bisa gitu ya. Atau SMK Nusantara deh. Nusantara Indonesia. Ini silakan untuk tulisannya aku gak bakalan buat terlalu detail, silakan teman-teman eksplorasi aja sendiri sekreatif mungkin. Atau misalkan si tulisan navbarnya jangan navbar scroll deh ya, supaya nggak terlalu templating banget. Kita pergi ke bagian navigation, terus di bagian navbar scrollnya ini kita ubah aja jadi misalkan SMK Nusantara. By the way, ini nama SMK-nya sebenarnya aku ngarang banget ya. Jadi kalau misalkan ada yang sama, mohon maaf. Dipakai buat belajar. Nah, sekarang udah berubah tuh. SMK Nusantara Indonesia. Ini silakan link navigasinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini aku mau buat website yang statis aja. Yang terpenting, kita bisa mengimplementasikan pemahaman yang udah kita pelajari di playlist Study With Me. Oke. Yang pertama, kita udah berhasil membuat sebuah navbar hero section, lalu selanjutnya kita buat yang namanya jurusan nih, teman-teman. Nah, kita pergi ke bagian main content. Di sini, di bawahnya kita akan buat sebuah row ya, teman-teman. Kita buat div, kita kasih kelas container dulu. Nah, kita juga bisa menggunakan kelas yang ada di Bootstrap versi 5, seperti ini. Tapi jangan lupa, penulisan kelas nggak boleh seperti ini, tapi pakai class name. Bukan nggak boleh sebenarnya, karena itu membuat React.js-nya menjadi ambigu. Kita itu mau membuat sebuah kelas atau membuat komponen kelas. Jadi membingungkan oleh React.js-nya. Jadi disarankan membuat class name aja gitu ya menulisnya. Container seperti ini. Dan jangan lupa jika seandainya dia memiliki lebih dari 2 child, kita harus bungkus komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita bungkus saja ke dalam div kosong seperti ini, kita tempelkan di dalam. Nah, di dalam kontainer ini kita punya div lagi, di mana div ini kita akan kasih class name row ya. Di dalam row ini kita akan menambahkan kolom. Call berapa tuh? 4 ya, kita bagi 4. Bentar, kita kasih call 12. Nah, di sini kita kasih H1 saja. Satu, misalkan tulisannya jurusan sekolah gitu ya. Setelah itu, kita coba save dulu deh. Kita coba lihat. Kita scroll ke bawah. Ini udah ada jurusan sekolah. Supaya dia tulisannya ke tengah-tengah, kita kasih teks
center. Dan supaya nggak terlalu berdempetan, kita kasih margin Y atas bawah. Kita kasih margin Y-nya 5. Nah, dia udah ke bawah tuh. Selanjutnya, di kolom selanjutnya, kita akan membuat sebuah komponen card ya, teman-teman. Seperti ini. Call 4. Kita akan bagi ke dalam 4 kolom. Karena kita tahu, di sini kalau kita lihat grid sistemnya, teman-teman. Lihat nih, 1, 2, 3, 4 kolom ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mengenai grid system, saya sarankan untuk tonton video mengenai grid system yang ada di channel ini. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu sebuah komponen card ya. Kita buat sebuah file baru di dalam folder komponen yang namanya itu card jurusan ya. Oh ya, penamaan komponen itu huruf awalnya harus kapital, teman-teman. Oke, gimana cara membuat card di React Bootstrap? Kita pergi dulu ke dokumentasinya. Kita pergi ke bagian komponen, kita scroll. Di sini ada cards. Kita scroll lagi ke bawah. Kita pakai yang mana ya? Kita pakai yang paling atas deh ya. Kita nggak usah terlalu mirip dengan wireframe, karena itu cuman sebagai patokan aja untuk kita membuat sebuah interface. Nah, ini kita tinggal copy aja di sini. Kita paste di sini. Tapi sebelum paste, kita harus buat dulu komponennya dengan cara membuat functional komponen. Kita nama komponennya misalkan card jurusan, seperti itu ya. Diisi dengan arrow function. Dan jangan lupa untuk return. Dipaste aja di sini. Kita rapikan dulu. Terus yang terakhir, supaya komponen ini bisa diimport di komponen lain, kita harus export default nama komponennya. Card jurusan, seperti ini. Nah, karena kita juga menggunakan komponen yang dimiliki oleh React Bootstrap, berarti kita harus import di sini. Import nama komponennya apa? Ini kita menggunakan card from React Bootstrap. Ups. Yang ini jangan lupa titik koma. Oke, kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Mana? Coba kita lihat. Ini belum tampil karena apa? Karena kita baru membuat komponennya, belum kita gunakan. Nah, kita gunakan di dalam main content nih, teman-teman. Kita akan coba rangkai di sini. Nah, untuk menggunakan card jurusan seperti biasa, kita harus import dulu. Karena komponennya di luar file main content-nya. Oke, nama komponennya apa? Card jurusan. Ini kita tinggal tekan tab aja seperti ini. Terus kita pakai deh di sini. Card jurusan. Seperti ini. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini katanya error. Kenapa? Button is not defined. Oh, kalau kita pergi lagi ke card jurusan, selain kita membutuhkan card, ternyata kita membutuhkan juga yang namanya button. Jadi kita harus import juga di sini. Kita pakai koma button. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang udah muncul nih, teman-teman. Tapi di sini gambarnya belum muncul ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya proofs nih, teman-teman. Karena apa? Karena si card jurusan ini supaya kita bisa reuse. Atau kita cuman buat komponennya satu kali, tapi kita bisa gunakan berulang-ulang. Nah, cara menggunakan proofs itu gampang aja. Di dalam main kontennya, kita akan membuat dulu proofs ya. Misalkan kita kasih nama proofsnya image. Seperti ini. Kita isi dengan gambar. Nah, tapi gambarnya kita harus import dulu di sini. Import, misalkan, apa tuh, jurusan ya, jurusan 1 deh, from, tanda kutip, titik slash, kita cari ke folder asset, terus kita pakai nama filenya apa tuh, hero, bukan hero ya, tapi tkj.jpg, misalkan ini jurusan yang pertama, itu ada tkj.jpg, selanjutnya kita tinggal panggil aja. Kita tinggal copy di sini, kita tempatkan di proofs yang ini. Nah, setelah itu, teman-teman boleh save aja dulu, kita pergi ke bagian folder atau ke bagian komponen card jurusan, kita angkat, kita akan ambil si proofs-nya ya, teman-teman. Kita tinggal tambahkan aja di sini proofs, seperti ini. Terus di sini ada yang namanya card image, si src-nya kita ubah aja menjadi proofs titik image.
Nah, image ini didapat dari mana? Dari sini, teman-teman. Jadi yang pertama, kita akan mengirimkan file jurusan ini ke dalam komponen card jurusan lewat sebuah props. Nanti propsnya akan ditangkap di sini, lalu ditampilkan di komponennya. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat, nah dia tampil nih, teman-teman. Untuk bagian card-nya. Kalau kita balik lagi ke main kontennya, kalau kita ingin membuat sebuah card lagi, kita tinggal copy aja bagian card yang ini. Misalkan kita akan tempatnya ke dalam kolom. Div, kita kasih class name, seperti ini. Call 4 ya. Terus di bawahnya kita akan menggunakan si card jurusan lagi. Card jurusan seperti ini. Tinggal kita tambahkan si props-nya. Image diisi dengan gambar kedua. Jadi kita harus import dulu gambar keduanya. Kita copy deh. Kita copy, kita paste di sini. Ini kita ubah jadi jurusan 2. Terus nama filenya kita lihat kita punya TSM ya. TSM, coba paste di sini. Jurusan 2. Jadi kalau kita coba save, kita balik lagi ke web browser. Kita coba lihat hasilnya. Lihat nih. Kita cuman buat satu komponen atau buat komponennya satu kali, tapi kita bisa gunakan berulang-ulang dengan data yang berbeda lewat sebuah props. Nah, jadi itu fungsi dari props ya, teman-teman. Oke, selanjutnya karena kita punya 3 jurusan, berarti kita harus punya 3 kolom berarti. Kita paste di sini. Kita kasih jurusan 3, tapi jangan lupa kita harus import dulu gambar yang ketiga. Kita ubah jurusannya jadi jurusan 3. Lalu nama filenya kita punya apa lagi tuh? Akuntansi ya. Akuntansi.jpg. Seperti ini. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, lihat nih. Dia udah memiliki 3 card. Tapi dia kenapa ke bawah ya? Kita coba cut deh. Kita akan buat row baru. Kita cut segini. Ctrl X ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah div baru di bawahnya. Di sini. Kita buat sebuah div dengan kelas row. Row. Di dalamnya kita punya yang tadi kita paste di sini. Kita coba rapihkan dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Coba save, coba lihat hasilnya. Kita coba tempatkan kolom 4 ini ke bawah ya. Seperti ini, coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Kenapa dia turun semuanya? Kita coba hapus dulu deh. Kita copy dari sini, kita paste di sini, kita kasih jurusan 1. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang udah berjejer ke sebelah kanan ya. Kita rapikan dulu. Terus supaya dia berada ke tengah-tengah, kita kasih display-nya flex, terus kita kasih justify content center. Jadi kalau kita lihat, dia akan persis ke tengah-tengah. Justify content center. Oke, sip teman-teman. Kalau kita lihat di wireframe, kita udah berhasil membuat jurusan, di mana kita membuat komponen sekali yang kita bisa gunakan berulang-ulang kali. Terus kalau misalkan tulisannya ini juga ingin statis, ya teman-teman tinggal kirimkan aja props yang kedua. Misalkan nama propsnya kita beri nama judul atau jurusan gitu ya. Jurusan, kita isi dengan nama jurusannya. Misalkan di sini yang pertama ada TKJ, teknik komputer jaringan gitu ya. Terus yang kedua misalkan di sini ada apa tuh? Yang kedua tuh ada apa? Teknik kendaraan ringan. Terus yang terakhir di sini ada akuntansi dan perkantoran. Seperti ini. Coba save, kita tinggal pakai di bagian card jurusannya. Nah, di sini, di card title-nya, kita pakai lagi props-nya. Props, titik. Namanya tadi apa? Kita coba lihat. Kita lupa lagi. Ada jurusan ya. Card titik jurusan. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Lihat nih, tulisannya sudah berubah juga. Kalau misalkan deskripsi, ya itu gampang aja. Teman-teman tinggal tambahkan lagi di sini. Bagian card jurusan, di main kontennya di sini, kita tambahkan lagi props yang namanya misalkan description gitu ya. Nah, di sini description. Walaupun sebenarnya di sini teman-teman boleh bebas mau apapun.
Misalkan di sini oke. 1, 2 gitu ya. Misalkan ini sebagai contoh aja. Kita pergi ke bagian card jurusan, ini card tag-nya kita ubah lagi menggunakan proofs. Ketik description. Coba save. Kita coba lihat nih, dia udah berubah lagi. Nah, gimana kalau misalkan ini kita biarkan aja supaya panjang gitu ya. Kita nggak usah pakai proofs untuk deskripsi. Coba save. Di sininya juga kita save juga. Nah, dia kembali lagi ke awal. Sip, teman-teman, untuk bagian kedua, untuk bagian jurusan udah oke. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian kegiatan. Nah, kegiatan itu di main content. Di sini kita akan buat row baru. Kita tambahkan lagi div. Seperti ini. Kita kasih class name. Nama kelasnya adalah row. Di dalamnya kita punya kolom juga. Call 12. Oh, ini kita nggak bisa pakai emet ya. Jadi kita harus tulis manual. Class name diisi dengan call 12. Terus kita punya H1. Misalkan kita beri aja kegiatan. Kalau coba save lagi, kita coba lihat nih, di bawahnya kita udah punya kegiatan, supaya dia ke tengah-tengah, kita kasih text center, supaya dia memiliki jarak, supaya nggak terlalu berdempetan seperti ini, teman-teman. Kita kasih MY, atau margin atas bawahnya 5. Nah, dia bakalan ke tengah, dan dia memiliki jarak atas bawahnya. Oh ya, satu lagi, teman-teman. Supaya dia responsif, teman-teman jangan lupa tambahkan responsif breakpoint-nya di sini. Misalkan kita kasih call LG4, jadi 4 baris itu hanya untuk large, terus kita akan tambahkan call, berapa? 12 deh ya. Jadi nanti selain dari large, layar large, dia akan jadi satu baris. Jadi kalau kita klik kanan, inspect, nah kalau kita perkecil seperti ini tuh, dia jadi satu baris, teman-teman. Kita perbesar jadi ukuran large, seperti ini. Nah, dia jadi 3 baris lagi. Sip ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk bagian kegiatan, dan kegiatan ini menggunakan card juga. Jadi kita akan buat cardnya 1 kali yang bisa digunakan berulang-ulang menggunakan props, teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan kita buat kolom lagi di sini, kita tambahkan class name, diisi dengan call berapa? 12 ya, karena dia full tadi kalau saya lihat. Nah, di bawah ini kita akan tempatkan sebuah komponen. Nah, kita akan buat komponen baru untuk membuat card dari kegiatannya ya. Di sini di folder komponen kita akan buat file baru atau komponen baru, namanya itu card kegiatan.js seperti ini. Selanjutnya di sini seperti biasa kita buat dulu sebuah functional komponen. Dan jangan lupa untuk membuat komponen, teman-teman harus diawali dengan huruf besar. Ini aku menggunakan arrow function ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham gimana sih cara buat komponen, nah teman-teman boleh kunjung aja playlist Study With Me yang ada di channel ini. Oke, cara membuat card, kita balik lagi ke dokumentasi React Bootstrap-nya, kita scroll ke bawah, kita cari yang mirip seperti yang ada di wireframe tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Jadi kita akan copy aja card-nya seperti ini. Kita akan paste di sini. Kita rapihkan dulu, dan seperti biasa, karena kita menggunakan komponen yang dimiliki oleh React Bootstrap-nya, jadi kita harus import dulu. Di sini. Import. Nama komponennya apa? Card ya. Ups, jangan salah. Penulisannya. From React strip bootstrap. Dan supaya komponen yang kita buat ini bisa diimport ke komponen lain, kita harus export di sini. Export default. Nama komponennya apa? Card kegiatan. Seperti ini. Coba save dulu. Kita lihat hasilnya di web browser. Di sini masih belum muncul. Karena apa? Karena kita baru membuat komponennya. Belum kita simpan dimanapun. Atau belum kita gunakan dimanapun. Nah, supaya bisa kita gunakan, kita akan gunakan di bagian main content. Nah, kita gunakan di sini. Supaya kita bisa gunakan di main content, kita harus import dulu card yang udah kita buat tadi. Nah, misalkan kita import di sini deh. Import, nama komponennya apa? Card kegiatan. Control space juga. Nanti akan ada rekomendasinya nih.
Nah, setelah ada rekomendasi, teman-teman tinggal tekan tab aja. Nanti akan otomatis dibuatkan from cart kegiatan. Nah, setelah kita import, baru kita bisa gunakan di sini. Untuk menggunakannya seperti biasa, kita buka dengan kurung siku, lalu nama komponennya apa. Setelah itu kita tutup seperti ini. Jadi kalau kita coba save, coba lihat hasilnya di web browser, kita scroll ke bawah, nah ini udah muncul, tapi gambarnya belum ada. Supaya gambarnya ada, seperti biasa, kita akan menggunakan props, teman-teman. Tapi sebelum menggunakan props, kita import dulu si gambarnya. Import, namanya apa? Import, misalkan, kita beri nama aja, ups ini typo mulu sih. Import, misalkan apa tuh, kegiatan aja deh ya. Kegiatan 1 from tanda kutip titik slash kita cari di folder aset, terus nama filenya kita punya kegiatan.jpg yang ini, kita copy aja deh, takut salah ketik ya teman-teman, kita copy, kita paste di sini titik .jpeg, ekstensinya juga jangan lupa, jangan sampai salah. Ketik koma up ini garis miringnya keambil. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini lebih baik dalam kurungnya kita ubah aja deh. Jangan pakai dalam kurung supaya lebih rapi aja. Oke, kita akan gunakan props. Misalkan di sini image. Image-nya adalah jangan pakai tanda kutip, tapi pakai kurung kurawal, kita paste di sini. Selain image, kita punya description ya. Nah, teman-teman boleh menuliskan description apapun di sini, menggunakan lorem kayak, atau sesuai dengan konten kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini saya coba contohin aja. Yang pertama kita punya apa ya? Kita coba lihat kita punya gambar apa aja. Ini aja deh ya, kegiatan pramuka atau camping bersama. Ini adalah kegiatan camp dan diklat bersama. Ya silakan untuk kontennya teman-teman boleh sesuaikan aja sendiri. Nah kalau misalkan udah, kita coba save, kita balik lagi ke dalam komponen card kegiatan. Di sini kita tinggal pakai props teman-teman. Nah, pertama kita pakai untuk gambarnya props titik image. Terus untuk card tag-nya kita pakai juga props titik description. Coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang udah tampil nih, teman-teman. Nah, ini juga udah sesuai dengan proofs yang dikirimkan. Nah, sebenarnya ini nama proofsnya sekali lagi boleh bebas, mau description atau apapun itu. Misalkan kita ubah deh, jadi des aja. Seperti ini, disingkat gitu ya. Nah, ini juga proofsnya nanti harus sama, des gitu. Jadi kalau kita coba save, nah ini nggak ada perbedaan atau nggak salah. Nah, tinggal kita lihat, kita duplikat berulang-ulang kali. Jadi kita tinggal copy aja kolomnya, 3, 4, 5, karena kita punya 5 ya. Ini kegiatan 2, 3, 4, dan juga 5. Untuk description-nya aku simpan samakan aja, supaya nggak terlalu lama durasi videonya. Coba save, kita scroll, nah kegiatannya udah selesai. Nah, supaya dia nggak berdempetan seperti ini, kita tambahkan margin-nya, margin atas bawah di sini. Ini untuk multiple select gini, teman-teman tinggal ketik atau ketik alt, lalu klik bagian yang ingin teman-teman buat kursornya. Kita kasih MY atau margin atas bawahnya cukup 3 aja deh. Kita coba save, nah sekarang udah tidak terlalu berdempetan. Sip, teman-teman, selanjutnya yang terakhir komponen yang akan kita buat adalah footer. Nah, kita pergi lagi ke folder komponen, yang ini, kita buat sebuah komponen baru yang namanya footer.js. Nah, kita buat dulu function komponen menggunakan arrow function ya. Const footer diisi dengan arrow function seperti ini. Teman-teman juga boleh menggunakan kelas komponen, tapi di sini supaya lebih simple dan juga gampang, kita menggunakan function komponen. Kita export default, supaya bisa digunakan di komponen lain. Terus, kita return. Nah, gimana kalau misalkan untuk membuat footer ini, kita samakan kayak membuat navbar ya, teman-teman.
Kita cari yang simple aja deh, yang mirip-mirip dengan footer. Kita balik lagi ke dokumentasinya, kita pergi ke bagian navbar di sini. Kita scroll untuk bagian yang ya ini ya, yang nggak terlalu ribet lah ya. Kita copy, kita paste di sini. Dan jangan lupa, karena kita menggunakan komponen yang dimiliki oleh React Bootstrap, kita harus import juga komponennya di sini. Jadi kita harus import. Di sini nama komponennya apa? Yang pertama ada navbar, terus kita punya container juga. Terus kita pakai apa lagi tuh? Udah ya. Berarti 2 navbar dan juga container from React Bootstrap. Seperti ini. Coba save. Coba lihat. Nah, sekali lagi ini belum muncul karena kita baru buat, belum digunakan. Cara menggunakannya kita tinggal import aja di dalam main content. Nah, ini karena footer nggak termasuk ke dalam main content, kita akan import langsung ke dalam app.js di sini. Jadi kita langsung import aja deh di sini. Kita import dulu. Import. Nama komponennya apa? Footer. Terus kita tinggal pakai deh di sini. Footer. Seperti ini. Coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Sekarang kita udah memiliki footer. Gimana kalau misalkan footernya kita ganti nama, terus ubah tulisannya jadi warna hitam gitu ya, atau backgroundnya jadi warna hitam. Nih, kita punya navbar. Kita kasih BG dark. Terus kita kasih varian dark. Terus kita ubah juga untuk bagian navbar brandnya, kita kasih SMK Nusantara Indonesia. Seperti ini. Terus yang terakhir, di sini kita pakai copyright. Alright. Reserved. Ini 2022. Coba save, kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang udah memiliki sebuah footer. Nah, kita juga bisa langsung menggunakan kelas yang ada di Bootstrap versi 5 untuk menghilangkan underline. Itu gampang aja, kita kasih class name tag decoration none. Nah, dia baru hilang ya untuk underline-nya. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman sampai di sini kebingungan ya. Kita biasa menggunakan Bootstrap yang ini, kita pakai komponennya, ada sedikit beberapa perbedaan dengan komponen React Bootstrap. Nah, sebenarnya teman-teman juga boleh menggunakan Bootstrap yang ada di sini, atau komponen yang ada di sini. Tapi ya teman-teman harus ubah-ubah tuh, kayak class name-nya, terus kayak misalkan ada penulisan action, ya teman-teman harus ubah. Kalau misalkan React Bootstrap ini, teman-teman tinggal copy, tinggal paste. Karena saya rasa nggak terlalu jauh berbeda dengan React Bootstrap ini. Oke, teman-teman, saya rasa website kita udah berhasil kita buat. Kita udah bisa mengimplementasikan pemahaman yang udah kita pelajari di playlist Study With Me React.js yang ada di channel ini. Ini yang pertama, kita punya sebuah navbar, kita punya sebuah hero, kita punya sebuah card jurusan, terus ada kegiatan, terus di bawah yang terakhir ada footer. Untuk kontennya, ya aku nggak buat terlalu detail supaya videonya nggak terlalu panjang. Silahkan teman-teman ikutin aja, atau teman-teman boleh atur aja sesuai kebutuhan teman-teman. Dan jika teman-teman lihat di sini dia udah responsif, teman-teman. Kita coba lihat di halaman web browser. Ini dia udah memiliki navbar yang bisa responsif. Kita scroll, dan dia udah responsif. Oke, teman-teman. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Kita udah berhasil mengimplementasikan atau menuangkan semua hal yang udah kita pelajari di playlist Study With Me ke dalam sebuah website, teman-teman. Selanjutnya, kita akan bahas React.js ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Jadi, jika buat teman-teman yang tertarik belajar React.js lebih dalam, silahkan di-subscribe aja dulu, dan silahkan di-like video ini jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, dan silahkan komen di bawah jika teman-teman memiliki kekurangan, jika seandainya teman-teman memiliki kebingungan dalam membuat sebuah website ini. And I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.